Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 8, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Silahkan disimak ya. Gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan salah satu peristiwa alam. Gerhana matahari terjadi saat posisi matahari, bulan, dan bumi membentuk garis lurus. Pada saat itu, bulan berada di antara matahari dan bumi. Akibatnya, cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena terhalang bulan. Bagian bumi yang tertutup bayangan bulan menjadi gelap. Gerhana matahari tidak terjadi di seluruh tempat di bumi, sebab ukuran bulan lebih kecil daripada bumi, sehingga bayangan bulan yang terbentuk hanya mengenai sebagian wilayah bumi. Gerhana matahari hanya terjadi pada siang hari. Jenis gerhana matahari. Jenis-jenis gerhana matahari dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Mari kita bahas masing-masing jenis dari gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bumi terhalang oleh bayang-bayang umbra bulan. Akibatnya cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Daerah yang mengalami gerhana matahari total adalah daerah yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total hanya berlangsung sekitar 6 menit. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian. Nah, dapat kalian lihat pada gambar berikut ini ya, proses terjadinya gerhana matahari total dan bagaimana letak matahari, bulan, dan bumi. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika sebagian cahaya matahari masih mengenai bumi. Daerah yang mengalami gerhana matahari sebagian adalah daerah yang terkena bayangan penunda bulan. Gerhana matahari sebagian berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Gerhana matahari sebagian dapat dilihat pada wilayah yang lebih luas. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini untuk mengetahui bagaimana posisi matahari, bulan, dan bumi ketika terjadi gerhana sebagian ya. 3. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Daerah yang mengalami gerhana matahari cincin adalah daerah yang terkena lanjutan dari bayangan umbra. Pada gerhana matahari cincin, bagian tengah matahari tertutup bulan. Namun, pada bagian pinggirnya tidak tertutupi sehingga tampak bercahaya dengan bentuk seperti cincin. Nah, coba perhatikan gambar berikut untuk lebih memahami bagaimana proses terjadinya gerhana matahari cincin dan letak matahari, bulan, dan bumi. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Persamaan dan perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan. Persamaan dan perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan dapat kalian simak pada tabel berikut ini. Mari kita bahas satu persatu. Persamaan dari gerhana matahari dan gerhana bulan yang pertama adalah ketampakan bulan. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak gelap. Saat gerhana matahari, bulan tampak gelap karena bulan yang menghadap bumi tidak mendapat cahaya matahari. Sedangkan saat gerhana bulan, bulan tampak gelap karena cahaya matahari terhalangi bumi. Persamaan yang kedua adalah posisi. Posisinya adalah matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis yang lurus. Sedangkan perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan dibedakan menjadi beberapa faktor, yaitu adalah penyebab terjadinya, posisi, waktu, lama, dan jenis gerhananya. Perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan. Mari kita bahas satu persatu.
Dari segi penyebab, gerhana matahari terjadi akibat bulan terletak di antara matahari dan bumi sehingga bulan menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari ke bumi. Sedangkan penyebab gerhana bulan adalah bumi terletak di antara matahari dan bulan sehingga bulan memasuki daerah bayangan gelap bumi. Yang kedua, dari segi posisi, gerhana matahari terjadi karena posisi matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Sedangkan pada gerhana bulan, letaknya adalah matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Perbedaan yang ketiga adalah dari segi waktu. Gerhana matahari terjadi pada saat pagi, siang, atau sore hari, sedangkan gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. Yang keempat, berdasarkan lama waktunya. Gerhana matahari terjadi hanya beberapa menit, sedangkan gerhana bulan terjadi lebih dari 1 jam. Yang terakhir, dari jenisnya, gerhana matahari memiliki beberapa jenis, yaitu gerhana matahari sebagian, cincin, dan total. Sedangkan gerhana bulan memiliki jenis gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total, dan gerhana bulan penumbra. Tanggal berapa dan tahun berapakah kamu lahir? Untuk mengetahui usiamu dapat menggunakan kalender atau almanak. Kalender adalah sebuah alat untuk memperhitungkan waktu. Waktu dibagi ke dalam hari, minggu, bulan, dan tahun. Terdapat 2 sistem kalender, yaitu Masehi dan Hijriyah. Kalender Masehi. Kalender Masehi disebut juga dengan kalender Samsiah. Kalender Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Kala revolusi bumi adalah 365/4 hari atau 1 tahun. Dalam kalender Masehi, 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Dengan demikian, dalam 1 bulan terdiri dari 30 atau 31 hari kecuali bulan Februari yang terdiri dari 28 hari. Jika dijumlahkan, hari dalam 1 tahun Masehi berjumlah 365. Hal ini berarti setiap tahun tersisa 1/4 hari. Sisa 1/4 hari ini menjadi 1 hari setelah kurun waktu 4 tahun. Setiap 4 tahun sekali, jumlah hari pada bulan Februari menjadi 29 hari dan 1 tahun menjadi 366 hari. Tahun yang harinya berjumlah 366 disebut tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Cara menentukan tahun kabisat pada sistem kalender Masehi. Yang pertama, tahun kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4. Contohnya, tahun 2004, tahun 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, dan seterusnya. Khusus untuk pergantian abad, tahun kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 400. Contohnya, tahun 1600, 2000, dan 2400. Dalam kalender Masehi, 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Nama-nama bulan dalam kalender Masehi dapat kalian lihat pada tabel berikut ya. Kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah disebut juga kalender Komariah. Kalender Hijriyah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan terhadap bumi. Kala revolusi bulan selama 29,5 hari. Oleh karena itu, jumlah hari dalam 1 tahun adalah 354 hari. Jumlah hari tersebut berasal dari 29,5 hari dikali 12 bulan. Dalam sistem kalender Hijriyah juga terdapat tahun kabisat. Jumlah hari dalam tahun kabisat Hijriyah adalah 355 hari. Pada tahun kabisat Hijriyah, jumlah hari pada bulan Zulhijjah adalah 30 hari. Adapun nama-nama bulan pada tahun Hijriyah beserta jumlah harinya dapat kalian lihat pada tabel berikut ini ya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.